Hai teman-teman, balik lagi nih di channel aku, Olivia Agnes. Di sini akan menjelaskan tentang pengolahan data spreadsheet 1, yaitu fungsi-fungsi pada Microsoft Excel. Nah, apa aja sih fungsi-fungsinya? Tentu saja Microsoft Excel mempunyai fungsi yang banyak ya. Salah satunya yaitu tentang pembuatan tabel yang akan saya contohkan seperti ini ya teman-teman. Contoh yang akan saya buat yaitu saya memiliki kolom nomor, nama lengkap, jenis kelamin. Kolom yang akan saya buat ini yaitu tabel tentang peminjaman buku di perpustakaan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat tabelnya ya. Tabel peminjaman buku di perpustakaan. Di sini kita akan mencari spasi terlebih dahulu. Untuk tabel spasi, kita bisa menggunakan rumus fin, yaitu sama dengan fin dalam kurung tanda kutip 2, lalu kita bisa menggunakan koma, bisa juga menggunakan titik koma, tergantung spesifikasi laptopnya. Lalu kita pilih sel tempat nama lengkap. Di sini saya akan memilih sel B4 yaitu Agi Pratama, lalu koma 1 dan enter. Di sini sudah keluar ya dengan rumusnya fin tanda kutip B4 titik koma 1. Kita tinggal blok aja untuk tabel-tabel selanjutnya. Dengan rumus yang sama, dia akan keluar spasi seperti itu. Tinggal kita rapikan saja sesuai teman-teman yang inginin. Lalu tabel berikutnya yaitu tentang kolom nama belakang. Untuk kolom nama belakang, kita bisa menggunakan fungsi right dengan menggunakan parameter jumlah karakter yang akan diambil. Kita bisa menggunakan fungsi atau rumus yang kita ketik sama dengan right dalam kurung sel nama lengkap, lalu titik koma, buka kurung, len, buka kurung lagi, sel nama lengkap. Sel nama lengkapnya sama seperti yang pertama, B4 yaitu Agi Pratama, tutup kurung, dikurang atau tanda strip, sel spasi. Sel spasinya ada di G4. Lalu tutup kurungnya 2 ya guys. Lalu klik enter. Di sini sudah keluar ya untuk nama belakang dari kolom yang nama lengkap. Di sini sudah ada ya. Tinggal kita blok aja. Lalu sudah keluar seperti ini. Apabila teman-teman ingin merapikannya, teman-teman bisa merapikan sesuai teman-teman mauin. Lalu di sini kita akan membuat rumus untuk durasi peminjaman. Dengan durasi peminjaman kita menggunakan fungsi if dengan mengacu pada tabel kedua. Fungsi if kita tulis sama dengan if, buka kurung, sel jumlah dipinjam,
kita klik sel jumlah dipinjam yaitu E4, lalu tanda kurang dari sama dengan 2, lalu tanda titik koma atau koma, sel lama pengembalian yang pertama yang ada di tabel bawah. Kita klik, lalu titik koma lagi, if lagi, ketik if, lalu buka kurung sel jumlah dipinjam E4, kita klik, lalu kurang dari sama dengan 4, titik koma, sel lama pengembalian 2, lalu sel lama pengembalian 3. Kita juga bisa menulis simbol referensi atau simbol dolar. Hal tersebut dilakukan agar ketika dilakukannya copy fungsi, sel referensi tidak berpindah ke sel lainnya. Agar kita bisa dengan mudah memblok untuk kolom sampai kolom nomor 8. Lalu kita tinggal enter. Di sini sudah ada untuk yang pertama, kita tinggal blok saja. Nah, teman-teman sudah ada ya, dengan rumus yang sama dan dengan menggunakan simbol referensi. Hal yang kita tidak inginkan, sel referensinya tidak berpindah ke sel lainnya. Jadi kita lebih mudah memblok dan tidak buat ulang lagi rumus seperti yang nomor pertama. Lalu kita membuat durasi dipinjamnya. Untuk durasi dipinjam, kita tinggal perhitungan selisih antara tanggal pinjam dan tanggal pengembalian ditempatkan pada kolom durasi dipinjam. Kita bisa menuliskan dengan klik tanda sama dengan, lalu kita klik tanggal pengembalian, yaitu yang ada di F4. Kita klik tanggal pengembalian, lalu kita kurangin dengan tanggal pinjamnya yang ada di D4, lalu klik enter. Tinggal kita blok saja seperti tabel-tabel sebelumnya. Dengan kita blok, tentu saja rumus-rumus yang ada di kolom-kolom berikutnya pasti akan sama, dan itu akan lebih memudahkan kita. Tidak harus menulis rumus satu-satu lagi, teman-teman. Untuk dapat memperoleh perhitungan denda, kita dengan selisih antara kolom durasi peminjaman dan durasi dipinjam, yang kemudian dibandingkan dengan aturan keterlambatan pada kolom lama keterlambatan pada tabel 3. Kita menggunakan fungsi sama dengan if, lalu buka kurung sel durasi dipinjam. Sel durasi dipinjam ada di J4, lalu strip atau kurang sel durasi peminjaman.
Lalu tanda lebih kecil, sel lama keterlambatan yang pertama yang ada di tabel bawah. Kita klik, lalu kita buat titik koma 0, lalu titik koma lagi, kita tulis lagi if buka kurung sama sel durasi dipinjam, kita klik lagi durasi dipinjam, lalu kurang sel durasi peminjaman sama dengan sel lama keterlambatan yang pertama. Sama seperti tadi, hanya beda di tanda lebih kecil dan sama dengan saja. Lalu titik koma sel denda yang pertama yang harganya itu 3.000. Lalu kita klik lagi if buka kurung lagi sel durasi dipinjam dikurang sel durasi peminjaman. Sama dengan sel lama keterlambatan yang kedua. Nah, lalu titik koma lagi sel denda yang kedua, lalu titik koma lagi sel denda yang ketiga dengan tutup kurung 3. 1, 2, 3. Untuk mendapatkan hasil perhitungan denda, jangan lupa menyertakan simbol referensi seperti di durasi dipinjam tadi dengan menuliskan tanda dolar di tengah-tengah rumus itu. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk denda-denda peminjaman buku. Untuk tabel yang di bawah yang belum kita isi, kita diminta untuk mengisi rata-rata buku yang dipinjam berdasarkan jenis kelamin. Kita menggunakan rumus countif, yaitu klik sama dengan countif, buka kurung, blok area sel jenis kelamin, titik koma, karena ini laki-laki kita buat tanda kutip L besar, lalu tanda kutip lagi, baru tutup kurung untuk pada baris laki-laki. Kalau untuk baris perempuan dengan rumus yang sama, hanya kita ubah L-nya menjadi P, yaitu perempuan. Simpel kan teman-teman? Sebenarnya rumus-rumus ini simpel sekali dan sangat memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu tugas. Nah, di sini benar ya teman-teman. Perempuannya ada 5, laki-lakinya ada 3. Nah, untuk rata-rata pinjam, kita akan membuat dengan fungsi SUMIF. Kita klik sama dengan SUMIF, buka kurung area sel jenis kelamin tadi, kita blok lagi. Untuk rata-rata peminjaman laki-laki, seperti biasa kita tulis tanda kutip L untuk laki-laki. Lalu titik koma area sel jumlah dipinjam. Kita blok area sel jumlah dipinjam. Lalu tutup kurung, tanda garis miring, sel jumlah. Tinggal kita klik enter. Nilai rata-rata peminjamannya sudah keluar, yaitu 1,6667. Seperti itu juga untuk yang perempuan, hanya kita dapat memperoleh fungsi tersebut dengan kondisi jenis kelamin yakni diinginkan, yaitu P. Kita tinggal tulis untuk yang perempuan P, untuk yang laki-laki L. Nah, sangat mudah bukan teman-teman untuk
menggunakan fungsi-fungsi pada Microsoft Excel. Nah teman-teman, berikut penjelasan contoh menggunakan fungsi-fungsi pada Excel, yaitu tabel peminjaman buku di perpustakaan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya, telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.